Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Zaluliyah, NPM saya 217006516002. Di sini saya ingin membacakan resum materi pertemuan 1 sampai dengan materi pertemuan ke-7. Mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan dosen pengampu Pak Denny Hidayatullah, MMSI. Materi pertemuan 1 yaitu model-model komunikasi. Kegunaan dasar dari suatu sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut ini elemen-elemen kunci model tersebut. Yang pertama ada source atau sumber. Yang kedua ada transmitter atau pengirim. Yang ketiga ada transmission system. Yang keempat ada receiver. Dan yang kelima ada destination atau tujuan. Selanjutnya ada komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware, peralatan fisik atau keras, dan perangkat software atau program. Karakteristik dasar komunikasi data diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuannya. Yang kedua ada akurasi. Sistem harus memberikan data yang tentunya data yang akurat. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Yang keempat ada jitter, mengacu kepada variasi waktu kedatangan paket. Selanjutnya ada jaringan komunikasi data. Berikut ini contoh-contoh kemungkinan yang terjadi bila perangkat-perangkat yang merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Yang kedua, terdapat serangkaian perangkat. Masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu-waktu yang berbeda. Selanjutnya ada protokol dan arsitektur protokol. Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entiti dan sistem dipergunakan dalam berbagai istilah umum. Sebagai contoh entiti adalah program-program aplikasi user, program transfer file, sistem manajemen database, fasilitas elektronik mail, dan terminal. Sedangkan contoh untuk istilah sistem adalah komputer, terminal, dan sensor remote. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sintaks, yang kedua ada semantics, dan yang ketiga ada timing. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu terminologi transmisi. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided dan unguided. Pada kedua hal itu, komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dengan media guided, gelombang dikenalkan sepanjang jalur fisik. Contoh guided media adalah twisted pair, coaxial kabel, serta fiber optik. Unguided media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik, namun tidak mengendalikannya. Contohnya adalah perambatan di udara dan di laut. Media transmisi guided adalah ujung ke ujung bila ia menyediakan suatu hubungan langsung di antara dua perangkat dan membagi media yang lama.
pada sebuah bentuk multipoint guided, lebih dari dua perangkat membagi media yang sama. Sebuah transmisi dapat berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Pada transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya pada satu direction, satu station sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Pada operasi half duplex, kedua station dapat mentransmisikan, namun hanya satu station pada saat yang sama. Sedangkan pada operasi full duplex, kedua station bisa mentransmisikan secara bersamaan. Selanjutnya ada sinyal. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu fungsi frekuensi, di mana sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Sinyal kontinu adalah sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang terputus. Sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan lain. Sinyal kontinu dapat menggambarkan percakapan dan sinyal diskrit menggambarkan biner 1 dan 0. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Selanjutnya ada fungsi sinyal analog dan digital. Sebuah adisi atau analog to digital converter berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital waktu diskrit, sehingga sinyal tersebut dapat diolah oleh komputer. Proses konversi tersebut dapat digambarkan sebagai proses 3 langkah. Yaitu yang pertama ada sampling atau pencuplikan, yang kedua ada quantizing atau kuantisasi, dan yang ketiga ada coding atau pengkodean. Selanjutnya ada perbedaan sinyal analog dan digital. Untuk sinyal analog, perbedaannya yaitu bersifat kontinu, bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasannya rendah, kemungkinan error besar, perbaikan error sulit, mudah terkena noise, kapasitas informasi rendah, sukar dilakukan modifikasi informasi, menggunakan konsep frekuensi boros bandwidth. Yang kedua, ada sinyal digital, bersifat diskrit, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi, kemungkinan error kecil, perbaikan error lebih mudah, lebih tahan terhadap noise, kapasitas informasi lebih besar, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi menggunakan konsep biner atau bit, dan lebih hemat bandwidth. Selanjutnya ada materi pertemuan ketiga, yaitu transmisi data digital dan analog. Analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Digital data menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dan bilangan bulat. Suatu sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang kemungkinan disebarkan lewat berbagai macam media, tergantung pada spektrum. Contohnya media kabel semacam twisted pair dan koaksial kabel, fiber optik, dan atmosfer atau ruang perambatan. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Selanjutnya ada gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sinyal yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan, dikarenakan adanya berbagai gangguan transmisi bagi analog sinyal.
Gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal. Gangguan yang paling signifikan adalah sebagai berikut. Gangguan atenuasi dan distorsi atenuasi. Selanjutnya ada distorsi delay dan derau. Atenuasi membawakan 3 pertimbangan untuk membangun transmisi. Pertama, sinyal yang diterima harus cukup kuat, sehingga arus elektronik pada receiver bisa mendeteksi sinyal. Yang kedua, sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibanding derau yang diterima tanpa error. Yang ketiga, atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Distorsi tunda merupakan sebuah fenomena khas pada media guided. Berikutnya, sinyal-sinyal yang tidak diharapkan tersebut disebut sebagai derau. Derau dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada derau suhu, ada derau intermodulasi, crosstalk, dan derau impuls. Materi pertemuan keempat yaitu media transmisi guided. Media guided adalah informasi atau data ditransfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan, meliputi twisted pair, koaksial kabel, dan serat optik. Media transmisi untuk gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi 2, yaitu guided dan unguided. Pada media guided, gelombang dipandu di sepanjang media yang secara fisik medianya sendiri tampak kasat mata. Misalnya twisted pair tembaga, koaksial tembaga, dan serat optik. Untuk media guided, biasanya twisted pair lebih sering mengalami gangguan dibandingkan dengan koaksial kabel. Untuk media guided, interferensi dapat disebabkan karena emansi yang keluar dari kabel-kabel yang berdekatan. Selanjutnya, ada twisted pair. Twisted pair adalah media transmisi guided yang paling hemat dan yang paling banyak digunakan. Twisted pair terdiri dari 2 kawat yang disekat yang disusun dalam suatu pola spiral beraturan. Twisted pair memiliki 2 jenis, yaitu unshielded dan shielded. Unshielded twisted pair atau UTP berupa kabel telepon biasa. Sedangkan shielded twisted pair memiliki kinerja yang lebih baik pada rate data yang lebih tinggi. Selanjutnya ada koaksial kabel. Koaksial kabel seperti halnya dengan twisted pair terdiri dari 2 konduktor namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Koaksial kabel mungkin merupakan media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan serta dapat dipergunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi yang terpenting adalah penghubung sistem komputer, distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh jangkauan pendek, dan local area network. Selanjutnya ada serat optik. Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan yang tinggi memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik. Kemampuan serat optik benar-benar dieksploitasi saat sinar cahaya multiple dan pada frekuensi yang berlainan ditransmisikan melalui serat yang sama. Selanjutnya ada media transmisi unguided. Untuk unguided media, transmisi dan penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya udara. Sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Pertemuan kelima yaitu data digital, sinyal-sinyal digital. Data digital, sinyal digital adalah bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Dari data digital ditetapkan satu level voltase untuk biner 1 dan lainnya
untuk biner 0. Data digital sinyal analog adalah sebuah modem mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Data analog sinyal digital. Data analog misalnya suara dan video diubah ke bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas transmisi digital. Teknik yang paling sederhana adalah pulse code modulation, yang melibatkan pengambilan sampel analog data secara periodik dan mengkuantisasi sampel. Data analog sinyal analog adalah data analog dimodulasi oleh suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dalam band frekuensi yang berlainan, yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Data pensinyalan analog adalah sinyal-sinyal frekuensi kontinu, sinyal frekuensi konstan kontinu yang disebut sebagai pembawa sinyal. Frekuensi dan sinyal pembawa dipilih agar sesuai dengan media transmisi yang sedang digunakan. Selanjutnya, ada data digital sinyal analog. Untuk jaringan telepon, digunakan modem-modem yang menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi suara. Teknik dasar yang sama digunakan untuk modem yang menghasilkan sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi, misalnya gelombang mikro. Teknik pengkodean kita sebutkan bahwa modulasi dipengaruhi oleh satu atau lebih dari 3 karakteristik sinyal pembawa, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Selanjutnya, ada data analog sinyal digital. Mengamati proses mentransformasikan data analog menjadi sinyal digital, atau lebih tepatnya sebagai suatu proses mengubah data analog menjadi data digital. Proses ini disebut dengan digitalisasi. Bila data analog diubah menjadi data digital, maka akan terjadi banyak hal. Di antaranya yang paling umum adalah data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZL. Yang kedua, ada data digital dapat ditandai sebagai sinyal digital dengan menggunakan kode lain selain NRZL. Dan yang terakhir, ada data digital dapat diubah menjadi suatu sinyal analog perangkat yang dipergunakan untuk mengubah data analog menjadi bentuk digital dan melindungi data analog yang asli dari kondisi digital. Disebut sebagai kodek atau coder-decoder. Selanjutnya, ada data analog sinyal analog. Untuk data digital, keperluan modulasi harus jelas. Bila hanya tersedia fasilitas transmisi analog, modulasi diperlukan untuk mengubah data digital menjadi bentuk analog. Tujuan penggunaan modulasi tersebut menjadi kurang jelas bila datanya sudah terbentuk analog. Setelah itu, barulah sinyal-sinyal suara ditransmisikan melalui saluran telepon di spektrum aslinya. Terdapat 2 alasan utama untuk modulasi analog dari sinyal-sinyal analog, yakni diperlukan frekuensi yang lebih tinggi agar transmisi yang dilakukan lebih efektif, dan modulasi membolehkan frekuensi division multiplexing. Amplitudo modulasi adalah bentuk modulasi yang paling sederhana. Materi pertemuan ke-6 yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara 2 komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node, yaitu peer-to-peer, artinya rekan sekerja, dan client server. Selanjutnya ada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi.
Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Materi pertemuan ke-7 yaitu sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency dibentuk oleh Department of Defense. Tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan, dan tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer atau peer-to-peer system. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah research, saving money, dan high reliability. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Manfaat jaringan komputer untuk umum, yaitu jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi tiga jenis jaringan, yaitu Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan. Metropolitan Area Network, sebuah MAN, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah. Dan yang terakhir, Wide Area Network, WAN, biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Demikian resum materi tugas materi UTS pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.